kembali lagi dengan saya Anida Firdausnisa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama, menganalisis unsur kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. Kemudian yang kedua, mengonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaannya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kita dapat menemukan unsur kebahasaan artikel opini, membedakan unsur kebahasaan dalam sebuah artikel opini dan buku ilmiah secara cermat, teliti, dan bertanggung jawab. Kemudian menyusun artikel opini sesuai dengan fakta, dan yang terakhir adalah menuliskan artikel opini dengan kebahasaan yang baik dan benar, dengan terampil, kreatif, dan bersemangat. Jika kalian hobi membaca, apalagi tulisan-tulisan opini non puisi, pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah artikel. Sebelumnya, saya memberikan penguatan mengenai pembahasan minggu lalu, yaitu tentang artikel. Apa itu artikel? Artikel adalah karangan yang berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan melalui media cetak maupun media sosial. Apakah anak-anak ada yang masih ingat tujuan dari artikel itu apa? Artikel bertujuan untuk menyampaikan gagasan yang dilengkapi dengan fakta dan yang dilengkapi dengan data dan fakta yang disediakan dalam bentuk tulisan untuk meyakinkan, membujuk, dan menghibur pembacanya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu unsur kebahasaan artikel atau buku ilmiah. Unsur kebahasaan artikel atau buku ilmiah terdiri dari adverbia, konjungsi, dan kosakata. Adverbia merupakan kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, nomina, dan kalimat. Misalnya seperti sangat, lebih, tidak, dan lain-lain. Kemudian untuk meyakinkan pembacanya diperlukan ekspresi kepastian yang bisa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia frekuentif, seperti kata selalu, sebagian besar, kemudian kadang-kadang, biasanya, dan jarang. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang kedua yaitu konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, dan kalimat dengan kalimat. Baik, berikutnya kita masuk ke unsur kebahasaan yang ketiga, yaitu kosakata. Kosakata adalah pembendaharaan kata-kata. Supaya teks tersebut dapat meyakinkan pembacanya, diperlukan kosakata yang luas dan menarik. Teks yang menarik tersebut mencakup hal-hal aktual, kemudian fenomenal, editorial, modalitas, imajinasi, nukilan, teks opini, dan karangan aposisi. Selanjutnya, membahas mengenai membedakan artikel opini dan buku ilmiah dari segi kebahasaannya. Mengapa harus dibedakan? Jika kita teliti lebih lanjut atau jika kita menganalisis dari segi kebahasaannya, akan terdapat perbedaan antara artikel opini dan buku ilmiah dari segi kebahasaannya. Contohnya seperti dalam artikel opini Seniman yang Serba Bisa yang menjelaskan mengenai Putu Wijaya, kita akan menemukan kata dia. Nah, kata dia tersebut merupakan kata ganti orang yang tidak akan kita temukan pada buku ilmiah. Mengapa? Karena buku ilmiah itu merupakan hasil penelitian secara ilmiah yang bahasanya pun menggunakan bahasa yang baku. Nah, nanti kita akan menemukan contoh artikel opini dan buku ilmiah yang terdapat pada buku paket bahasa Indonesia. Lalu, bagaimana mengonstruksi sebuah artikel dengan memerhatikan fakta dan kebahasaan? Yang pertama yaitu melengkapi gagasan pokok dan gagasan penjelas. Apa itu gagasan pokok dan gagasan penjelas? Gagasan pokok adalah pokok permasalahan yang berisi cerita yang bersifat abstrak dan implisit. Sedangkan gagasan penjelas adalah gagasan yang berfungsi untuk menjelaskan gagasan utama. Kemudian yang kedua, menulis artikel dengan memerhatikan fakta dan kebahasaan. Fakta adalah hal yang sangat diperlukan sebagai bukti yang sangat mendukung opini. Tanpa fakta, opini yang saya sebutkan akan melemah.
Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyajikan artikel, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pola pembacahan topik. Pola ini memecah topik yang masih berada dalam lingkup pembicaraan yang ditemakan menjadi subtopik atau subbagian yang lebih sempit, kemudian menganalisisnya masing-masing. Kemudian yang kedua, pola masalah dan pemecahannya. Pola ini lebih dahulu mengemukakan masalah, baik itu masalah pokok maupun beberapa masalah, namun masih berada dalam lingkup pokok bahasan utama. Selanjutnya dianalisis sesuai dengan pendapat pakar atau ahli terkait dengan bidang ilmu yang bersangkutan. Contoh dari artikel opini ini bisa kita temukan sehari-hari. Contohnya, masalah mengenai virus corona. Kemudian kita membuat pemecahan masalahnya, terdapat banyak alternatif seperti karantina, menyuntik vaksin, dan lain-lain. Nah, itu ditulis masalahnya dulu, kemudian pemecahannya. Yang ketiga, pola kronologi. Pola ini menyajikan artikel sesuai dengan kronologi, urutan, kebersinambungan, keberlanjutan, bagaimana sesuatu itu terjadi, dipaparkan secara runtut dan runtut. Pada pola ini dituliskan kronologi-kronologi tentang suatu kejadian. Misalnya, kita ambil contoh pemberontakan moral di Filipina Selatan. Bagaimana cara menyusun kronologi kejadian tersebut? Misalnya, yang pertama dibahas ialah sejarah dari suku Moro. Kemudian, kita juga dapat membahas sejak kapan suku Moro disertakan atau dianggap sebagai salah satu suku bangsa yang ada di Filipina. Kemudian, kita juga bisa menyertakan alasan mengapa suku Moro memberontak di Filipina Selatan. Yang keempat adalah pola pendapat dan alasan pemikiran. Pola ini baru dipakai jika penulis menyampaikan pendapat atau gagasan atau pendapatnya sendiri, kemudian berargumen secara jelas tentang hal tersebut. Dalam pola ini, penulis atau seorang jurnalis terlebih dahulu menyertakan pendapatnya terhadap sesuatu hal, kemudian menyertakan alasan mengapa dia berpendapat seperti itu. Contoh, misalnya seorang jurnalis itu berpendapat bahwa merokok itu dapat merusak kesehatan. Nah, alasannya ialah dalam rokok terdapat zat-zat yang berbahaya bagi tubuh dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu pola perbandingan. Pola ini sama seperti gaya penulisan komparatif, yaitu dengan membandingkan dua aspek atau lebih dari satu topik lalu menunjukkan persamaan atau perbedaan. Dalam pola ini, biasanya ditulis beberapa hal, bisa dua atau lebih, kemudian diperbandingkan satu sama lain, baik itu persamaan ataupun perbedaan, atau kelebihan dan kekurangan dari hal-hal yang diperbandingkan tersebut. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham kan? Supaya lebih jelasnya lagi, kalian bisa membaca buku paket bahasa Indonesia dari Kemendikbud mengenai unsur kebahasan artikel. Kemudian kalian juga dapat membaca modul yang sudah tersedia di Google Classroom. Untuk simpulan, silahkan buat simpulan berdasarkan tayangan video pembelajaran yang disajikan. Terima kasih. Jangan lupa tetap jaga jarak dan terapkan protokol kesehatan. Teruslah berproses, belajar adalah caranya.